Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, judul kultum kita adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa. Kalau kita sampaikan seluruhnya, maka waktu tidak akan cukup. Tetapi ada 6 hal yang penting yang ingin kita sampaikan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan, beliau tidak pernah meninggalkan makan sahur. Bahkan kita diperintahkan untuk melaksanakan makan sahur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena di dalam makan sahur tersebut ada keberkahan. Dan syariat makan sahur ini juga hanyalah milik umat Islam. Umat-umat sebelum kita tidak ada. Para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disyariatkan kepada mereka tidak disyariatkan kepada mereka makan sahur. Hal ini telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab sebelum kita ada terletak di dalam makan sahur. Maka berbanggalah, maka semangatlah makan sahur. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita meninggalkan sahur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sahuru akluhu barakatun fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makan sahur itu adalah makanan yang di dalamnya penuh keberkahan. Maka janganlah kalian sesekali meninggalkannya. Walaupun seandainya ada seseorang di antara kalian makan atau minum hanya 1 teguk saja. Yang penting makan sahur. Ketika ia terbangun, ia minum 1 teguk saja, tidak masalah. Itulah sangat-sangat pentingnya makan sahur yang dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur ketika itu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, kapan waktunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu makan sahur? Banyak di antara kita yang melaksanakan makan sahur di jam 2 malam, 3, jam 4 malam. Ternyata kita keliru.
Ternyata banyak di antara kita yang belum mengetahuinya. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengabarkan kepada kita, yang mana beliau mengatakan, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu tasahhara. Falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah summa shalla. Qulna li Anas, kam kana baina sahurihima, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fis shalah? Qala ka qadri ma yaqra'ur rajulu 50 ayah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit makan sahur berdua. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan melaksanakan solat. Maka kami pun bertanya kepada Anas, wahai Anas, sebenarnya jarak waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyantap makanan di waktu sahur itu ke waktu solat berapa? Kemudian Anas pun mengatakan kaqadri ma yaqra'ur rajulu 50 ayah. Sekitar seseorang membaca 50 ayat. Berarti kurang lebih 15 sampai 20 menit sebelum solat fajar itu didirikan. Disinilah waktu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan makan sahur. Bukan di jam 12, jam 1, jam 2. Inilah di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita meninggalkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua di antara sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan puasa, beliau bersegera menyantap makanan ketika berbuka puasa. Beliau tidak pernah menunda-nundanya. Ketika waktu berbuka, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menyantap makanannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengatakan, la yazalun nas bi khairin. Senantiasalah manusia itu dalam keadaan baik ma'ajjalul fitr, ketika mereka bersegera menyantap makanan berbuka puasa. Maka jangan tunda-tunda. Apabila kebaikan ingin kita gapai, maka bersegeralah menyantap makanan ketika waktu sudah tiba berbuka puasa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita apa sebenarnya yang harus kita santap ketika berbuka puasa. Banyak orang-orang di luar sana mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan hal tersebut. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayusalliya. Fa illam takun fa ala tamarat. Fa illam takun hasawatin mimma'in. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika berbuka puasa, sebelum melaksanakan solat, yang ia santap, yang ia makan adalah rutab, kurma yang masih basah atau kurma muda. Apabila kurma muda, kurma basah tersebut tidak ada, maka Rasulullah akan berbuka puasa dengan tamar, kurma yang kering, kurma yang sudah matang. Kemudian apabila tidak mendapati tamar, maka Rasulullah hanya meneguk air putih saja. Tidak ada dikatakan Anas bin Malik kita harus berbuka dengan yang manis-manis dan yang lainnya. Padahal ada air putih, itulah yang didahulukan ketika rutab dan tamar tidak ada di hadapan kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya di bulan puasa ini hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa di bulan Ramadan ketika beliau berpuasa.
Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, orang-orang yang sedang berpuasa, doanya itu diijabah Allah. Doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Hal tersebut dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum. Ada 3 golongan yang doanya tidak pernah tertolak, doanya pasti diijabah Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah doa orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka. Doanya para imam yang adil, para pemimpin yang adil. Kemudian doanya orang-orang yang dizalimi. Maka hendaklah kita memperbanyak doa di bulan Ramadan ketika kita berpuasa di bulan ini. Kemudian yang keempat, hendaklah kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak dan mengeluarkan harta kita di bulan suci Ramadan ini. Bahkan kalau bisa, terkhususnya hendaklah kita mengimpakkan, menyedekahkan kepada orang-orang yang ingin berbuka puasa agar pahalanya kita gapai. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mengatakan kepada kita, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka begitu besarnya pahala orang-orang yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Maka hendaklah di bulan suci Ramadan ini kita mengikuti langkah kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan." Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mudah memberi dan yang paling rendah tangannya Rasul ketika di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah itu sangat luar biasa memberikan sedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Maka hendaklah kita memperbanyak sedekah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kelima, hendaklah kita memperbanyak qiyamul lail, terkhususnya melaksanakan solat tarawih. Jangan pernah kita tinggalkan, karena di bulan inilah solat tarawih itu disyariatkan. Sedangkan di bulan-bulan yang lain belum disyariatkan, tidak bisa kita laksanakan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, para ulama mengatakan salat tarawih dengan iman dan mengharap pahala kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Maka mari kita cari, kita gapai dengan melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat tarawih. Jangan pernah kita meninggalkannya. Kemudian yang terakhir, di antara hal-hal yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan adalah perbanyaklah berteman dengan Al-Quran. Perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri menghatamkan Al-Quran di setiap Ramadan 1 kali. Namun ketika beliau ingin wafat di tahun tersebut, maka ia menghatamkan Al-Quran 2 kali bersama Jibril alaihissalam. Hal ini telah ditegaskan, hal ini telah dikabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Jibrila kana ya'ridu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marrah wa arada 'alaihi marrataini allazi qubida fihi. Abu Hurairah mengatakan, Jibril akan datang dan mengajarkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bertadarus setiap tahun itu 1 kali. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, maka beliau bertadarus menghatamkan Al-Quran 2 kali bersama Jibril alaihi salatu wassalam.
Maka jangan pernah kita meninggalkan ataupun bahkan tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Rasul kita yang sudah dijamin surga, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada setiap Ramadan 1 kali. Maka kita harus bisa mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita melihat langkah kaki para ulama kita dalam hal mengkhatamkan Al-Quran, dalam hal berinteraksinya mereka kepada Al-Quran di bulan Ramadan, di antara salah satu contohnya adalah Qatadah Ibni Da'amah, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Dia adalah pakar tafsir, murid Anas bin Malik. Dikatakan oleh Salam ibni Abi Muti', kana Qatadah yahtimul Qur'ana fi sab'in wa idza jaa Ramadan fi kulli salasin wa idza jaa al-ashru fi kulli lailatin. Qatadah menghatamkan Al-Quran itu pada hari-hari biasa seminggu sekali. Ketika di bulan Ramadan 3 hari sekali khatam Al-Quran. Ketika di 10 akhir Ramadan beliau akan menghatamkan Al-Quran itu 1 malam sekali, 1 hari sekali khatam Al-Quranul Karim. Begitulah semangatnya para ulama menghatamkan Al-Quran. Bahkan contoh terakhir adalah ulama. Seorang ulama yang kita kenal yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Murid beliau menceritakan Rabi' ibnu Sulaiman. Beliau mengatakan kana Asy-Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan 60 kali khatam. Berarti 1 hari 1 malam 2 kali khatamnya. Begitulah sangat dahsyatnya mereka para ulama kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.